Kayaknya kita semua udah belenak dan jijik sama muka dua orang ini, yang sering banget muncul di mana-mana. Mau sampai kapan mereka begini? Nggak inget umur apa? Doyan banget bikin orang ribut sedunia. Jelas siapa lagi? Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Apa yang diperbincangkan secara intens oleh kedua sobat karib Trump dan Netanyahu dalam pertemuan terakhir mereka belum lama ini? Ya, betul, Iran. Benar, dengan segala keriuhan dan saling puji di antara keduanya dengan bumbu bahwa mereka sedang mempersiapkan perang besar melawan Iran. Para pengamat tetap melihat itu dengan sikap yang skeptis. Justru ketika mereka berdua menambahkan alasannya untuk menyerang Iran, yaitu keberlanjutan program nuklir dan pengembangan rudal jarak jauh Iran. Pakar hubungan internasional malah melihat itu hanyalah semacam tekanan agar Iran menghentikan keduanya dengan sukarela, karena telah menciptakan ketakutan yang sesungguhnya terhadap Amerika Serikat dan Zionis, dan mereka kehilangan cara untuk menghentikannya. Kayaknya dari dulu masalah nuklir Iran nggak beres-beres. Nggak ada. Iran nggak bikin senjata nuklir. Itulah apa yang dalam istilah keagamaan disebut dengan perbuatan ghibah. Dan sekaitan dengan ini, Imam Ali alaihissalam menyatakan bahwa ghibah adalah puncak kemampuan dari orang-orang yang lemah. Betul, pasca perang 12 hari lalu, baik Amerika maupun Zionis telah merasakan pukulan yang telak, yang tidak diprediksikan sebelumnya, baik oleh Trump maupun Netanyahu. Bukti tentang itu kini semakin terkuak. Gambar-gambar yang dipublikasikan belakangan ini menunjukkan bahwa skala kerusakan pada tempat-tempat strategis dan vital Zionis di kota-kota utama mereka sangat parah dan mencengangkan. Begitu pula dengan markas militer Amerika Serikat di Qatar, yang terbukti sangat besar dan luas. Para pengamat kemudian menilai bahwa permintaan gencatan senjata memang berasal dari keduanya, mengingat bahwa Iran justru saat itu sedang berada di atas angin. Begitulah, melihat pertemuan itu hanya dapat dipandang secara objektif, manakala kita menempatkan keduanya pada upaya untuk mencari jalan keluar yang mungkin untuk menutupi celah yang semakin lebar, yang mengungkapkan kelemahan mereka yang sesungguhnya. Atau setidaknya mereka mencoba memikirkan barangkali saja ada cara nekat yang bisa diterapkan. Maklum, keduanya memang berada pada posisi yang tidak sedang baik-baik saja. Kenyataannya memang demikian. Zionis selama 2 tahun perang terbukanya dengan Hamas telah menelan pil pahit kekalahan yang tak dapat ditanggungnya. Kendati mampu memaksakan gencatan senjata sambil terus melanggarnya, tetapi hingga hari ini, Zionis tidak dapat melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina itu. Begitu juga yang berlaku sekaitan dengan kelompok perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Kelompok perjuangan bersenjata ini tidak dapat dilucuti senjatanya dan tetap menjadi ancaman yang serius bagi rezim pembantai anak-anak itu. Sementara ancaman eksistensial dari Iran tidaklah menurun pasca perang 12 hari dengannya. Bahkan kemajuan dan perkembangan Iran dalam mempersiapkan perang berikutnya dengan Zionis justru sangat meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Zionis benar-benar berada dalam situasi yang sangat terancam, yang ditandai dengan migrasi besar warganya keluar wilayah pendudukan Palestina dan kaburnya investor yang menandai suramnya perkembangan ekonomi dan masa depan entitas itu. Zionisme kini juga telah menjadi sorotan dan menjadi paham yang sangat dibenci karena pembenarannya atas tindakan genosida terhadap bangsa Palestina. Dalam pada itu, sang induk semang Simama juga berada posisi yang sangat rentan dengan beragam perkembangan yang merugikannya. Kekalahan secara militer oleh kekuatan yang dianggap sangat kecil seperti Yaman di perairan sekitar Laut Merah beberapa waktu lalu telah melorotkan pamornya sedemikian rupa, sehingga membangunkan keberanian pihak-pihak lain manakala berurusan secara militer dengan Amerika. Orang kemudian bertanya-tanya, lantas bagaimana kalau berhadapan dengan Iran? Secara ekonomi pun demikian pula keadaannya. Kemerosotan di bidang ini tak dapat ditutup-tutupi, baik karena salah arus, kerakusan mereka sendiri, atau sistem arogansi kapitalisme yang telah memberanikan negara-negara di dunia untuk membangun aliansi ekonomi yang lebih berkeadilan semacam BRICS. Perang Ukraina juga telah menghisap ekonomi Amerika, meskipun mungkin tak seberat negara-negara Eropa. Begitu pula dalam bidang-bidang lain seperti politik, budaya, teknologi, dan seterusnya. Amerika benar-benar sedang menuju titik kemunduran dan penurunan yang mungkin tak dapat dipertahankan lagi. Walhasil, pantaslah apabila kedua sahabat kental itu saat ini selalu berlakak dan senantiasa membesar-besarkan diri. Berbicara penuh kebohongan, membangun citra diri, memuji-muji diri, dan seterusnya. Ciri dari mereka yang sebetulnya sedang berada dalam posisi kalah dan tertekan. Cuma mereka sendirilah yang memang pantas melakukannya. Sebab kalau bukan mereka, lantas siapa lagi orang yang paling bengis sedunia? Saya Bang Jack, sampai jumpa.